pada hari kiamat itu ada tempat yang disebut dengan Al-A'raf, bainal jannah wan nar, yang letaknya antara surga dan neraka. Waiting list. Mereka tidak langsung masuk surga, tetapi juga tidak masuk neraka. Orang mati syahid tidak boleh sentuh api neraka. Tapi kenapa tidak langsung masuk surga? Ada yang ganjel. Pelacur? Bukan. Pemabuk? Bukan. Pezina? Bukan. Bersihnya hanya satu. Meskipun dia mati syahid dan ahli ibadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah. Hai Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling dicintai Allah itu sholat tepat pada waktunya. Berkah kalau lingkungan Priuk Jaya mah, kata Kang Haji Dedi, sholatnya selalu tepat waktu. Dan kalau sudah waktu mah sholat juga. Sholat subuh tepat jam 6:30. Kemudian Rasul ditanya lagi, lalu apa wahai Rasulullah? Birrul walidain. Amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, ranking keduanya itu berbakti kepada ibu bapak. Terus yang ketiga apa Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Lalu sahabat sang penanya ini dalam meriwayatkan mengatakan, walawis tazattuhu lazadani. Kalau saja aku minta tambahan kepada Rasulullah, ranking keempat apa, pasti beliau akan nambahin. Tapi baru disebut 3 saja sudah mendengar kita dengar. Apa yang kita ambil? Para sahabat Nabi itu punya kebiasaan, kalau di pengajian itu menanyakan ibadah. Malah ada di antara mereka yang memaksakan diri ingin nambah sendiri ibadah. Ada yang ingin puasa setiap hari, ada yang ingin tahajud setiap malam tidak tidur sama sekali. Maka kalau mereka pengajian, yang ditanyakan biasanya ibadah-ibadah yang membuat mereka dicintai Allah. Beda dengan umumnya kita. Saya hampir tiap hari, ya mungkin bukan hampir lagi, satu hari bisa 10 orang datang ke rumah bawa pertanyaan juga, tapi pertanyaannya bukan ibadah. Bagaimana supaya dagangan saya laris?
Bagaimana supaya suami saya setia? Bagaimana supaya saya terpilih menjadi bupati? Tidak salah mah, tetapi ini perbandingan antara kita dengan sahabat Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Amal perbuatan yang paling dicintai Allah itu sholat pada waktu. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga, jihad di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Artinya apa? Sehebat-hebatnya orang mati syahid tidak sehebat orang yang berbakti kepada orang tua. Seakan-akan ada pesan siapa saja orang mati syahid tetapi tidak berbakti kepada orang tuanya, jangan harap syahidmu ada nilainya di hadapan Allah. Hamba-hamba yang dimuliakan, itu sebabnya nanti pada hari kiamat itu ada tempat yang disebut dengan Al-A'raf, bainal jannah wan nar, yang letaknya antara surga dan neraka. Waiting list. Mereka tidak langsung masuk surga, tetapi juga tidak masuk neraka. Nanti yaumul kiamah ada sekelompok orang yang tidak masuk neraka, tapi juga tidak langsung masuk surga. Wah, ya waiting list. Ikhtilaf para ulama. Siapa mereka? Mereka tidak pantas masuk ke dalam neraka karena tidak ada alasan yang masuk neraka. Kenapa? Dia mati syahid. Orang mati syahid tidak boleh sentuh api neraka. Tapi kenapa tidak langsung masuk surga? Ada yang ganjel. Pelacur? Bukan. Pemabuk? Bukan. Pezina? Bukan. Bersihnya hanya satu. Meskipun dia mati syahid dan ahli ibadah, waktu hidupnya pernah menyakiti orang tuanya. Diganjel masuk surga. Ini ashabul a'raf. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang dilakukan pada orang tuanya? Membunuhnya? Bukan. Menjual tanahnya? Bukanlah. Membentaknya? Tidak. Memakinya? Tidak. Coba kalimat pendek. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika orang tuamu kamu saksikan usia lanjut, kamu masih menyaksikan mereka, jangan kamu bicara pada mereka cis, wala tanharhuma, jangan menghardik mereka sampai menyingkir dari kamu. Tongannya jadi hatena. Ucapan cis, payah lu mah, bego lu, itu cukup menjadi ganjel orang mati syahid masuk ke dalam surga. Kalau orang yang mati syahid saja diganjel masuk surga, bagaimana orang yang mati sangit? Maka
tidak ada manusia di dunia ini yang lebih layak dihormati, mulai dari dicium tangannya, dicari senyumnya, diminta ridhonya, melebihi ibu dan bapak sendiri. Kalau datang seorang pejabat, ulama besar, seorang sayyid atau habib, tapi yang dari Rasul beneran, maka yang kau cium tangan pertama adalah ibu dan bapakmu, bukan yang lain. Dua, tidak ada di dunia ini manusia yang lebih layak engkau bicara santun kecuali ibu dan bapakmu sendiri, lebih di atas yang lain. Wa qul lahuma qawlan karima. Jika engkau bicara pada ibu dan bapakmu, pilih ucapan karimah yang penuh dengan penghormatan, pemuliaan. Pilih bahasa terindah. Bagaimana kita selama ini? Kalau mau ketemu camat saja ngatur kata-kata sambutannya seindah mungkin, ditambahin pantun. Walaupun pantunnya nggak ada buktinya. Ikan supat, ikan gabus, lain sepat sama gabus. Tapi untuk orang tuamu, kalian pilih kata-kata yang lebih rendah daripada dengan temanmu sendiri. Ajaran agama apa ini? Tiga, tidak ada manusia di dunia ini yang lebih layak mendapatkan hadiah suratul Fatihah, mendapatkan persembahan doa dari seorang manusia, kecuali ibu dan bapakmu sendiri. Kalian boleh berdepa-depa hadiah Fatihah, boleh. Berapa meter tuh ilah hadrati itu bau teh, boleh. Tapi yang paling berhak mendapatkan doa adalah ibu dan bapakmu, dan itu ada nas Qur'annya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berpuluh-puluh kitab doa kita hadiah Fatihah pada orang-orang yang nggak kenal kita, entah orang mana. Tapi orang tua yang pagi, siang, dan malamnya basah mulutnya untuk mendoakan kita, hampir kempleng tangannya bekerja untuk kita, hampir lumpuh kakinya demi kita, gendong kita, kita tidak merasa terhormat dan bangga mendoakan mereka. Silahkan hadiah Fatihah pada siapapun, boleh. Tapi yang paling layak dipersembahkan hadiah Fatihah adalah ibu dan bapakmu, bukan orang lain. Yang keempat, tidak ada ziarah kubur di dunia ini setelah kubur Rasulullah, keluarga dan sahabatnya yang lebih layak diziarahi selain kubur ibu dan bapakmu sendiri. Saya sampaikan pada teman-teman yang suka, yang mungkin dianggap aliran tidak jelas ini, sebelum kalian ziarah kubur Wali Songo, ziarahi dulu kubur ibu dan bapakmu. Jika terlalu jauh atau mereka masih hidup, persembahkan doa untuk mereka sendiri.